Baik, kita ketemu lagi dalam pembahasan sistem pengisian ataupun charging system. Sistem pengisian fungsinya adalah untuk mensuplai listrik yang ada pada mobil seperti AC, kemudian kelistrikan bodi, kemudian baterai, dan kelistrikan lainnya. Komponen-komponen yang ada pada sistem pengisian meliputi baterai, berikutnya adalah alternator yang berfungsi membangkitkan kelistrikan. Yang berikutnya adalah regulator yang berfungsi mengatur arus dan tegangan. Yang berikutnya adalah kunci kontak. Komponen-komponen yang ada pada alternator yaitu, kita perhatikan ini ada puli, berikutnya ini adalah bearing, berikutnya ini adalah rotor. Rotor adalah bagian yang berputar. Berikutnya adalah rectifier, yaitu dioda yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Berikutnya adalah slip ring yang bentuknya seperti bearing. Ini ada dua slip ringnya. Kemudian ini berikutnya adalah brush, jadi brushnya pun juga ada dua. Kemudian ini ada IC regulator. Kemudian ini ada terminal B, itu terminal ke baterai ya. Ini ada stator, ini ada end frame. Selanjutnya bagian-bagian dari regulator ini ada dua, yaitu voltage regulator, yang kedua adalah voltage relay. Fungsinya voltage relay adalah mematikan dan menghidupkan lampu charging, yaitu lampu pengisian. Yang kedua menghubungkan arus menuju voltage regulator. Selanjutnya untuk voltage regulator, dia berfungsi mengatur besar kecilnya arus yang mengalir pada rotor coil. Dari pengaturan voltage regulator ini, maka nanti akan menentukan besar kecilnya arus yang dihasilkan oleh ini oleh alternator. Sementara itu terminal yang ada pada regulator, terminal N, terminal F, terminal B, terminal L, terminal E, terminal IG. Selanjutnya adalah bagaimana membangkitkan arus listrik. Konsepnya adalah berasal dari hukum Faraday,
yaitu di mana ada konduktor yang berbentuk batang yang digerakkan masuk menuju magnet N dan S. Pada saat konduktor ini digerakkan keluar dan masuk dan dipasang galvanometer, maka akan muncul arus listrik yang mengalir. Selanjutnya ini bisa kita perhatikan pada prinsip generator, yaitu ada magnet N dan S. Ketika ada batang yang dihubungkan dengan sebuah lampu dan batang ini diputar, maka lampu akan menyala redup. Ketika batang ini dibentuk dalam bentuk model sikat seperti ini dan kemudian diputar, maka lampunya menyala lebih terang. Ini menunjukkan arus yang mengalir lebih besar. Pada gambar yang ketiga, jadi lilitan kawat yang berbentuk sikat ini semakin bertambah jumlahnya, maka lampu yang nyala lampu semakin besar. Ini menunjukkan bahwa arus yang dihasilkan dari putaran sikat ini semakin besar karena semakin banyaknya lilitan kawat yang ada. Prinsip ini digunakan pada alternator, di mana ada bagian yang diam, stator, dan ada bagian yang berputar. Jadi ketika posisi sikat itu mendatar, di mana sisi sikat ini mendekati magnet, maka lampu menyala. Dan ketika posisi sikat menjauh dengan magnet, yaitu posisi tegak di mana kiri dan kanannya ini menjauh, maka lampu mati pada gambar nomor 2. Dan ketika sikat kembali diputar dan mendekat dengan magnet, maka lampu menyala kembali. Prinsip ini digunakan pada alternator, di mana ada rotor yang berputar dan ada kumparan stator, yaitu yang diam. Pada alternator ada 4 terminal, yaitu terminal E, F, N, dan B. Ini ada 4 terminal. Prinsip rectification atau penyearahan arus. Jadi stator yang dibentuk ataupun disusun dengan model bintang seperti ini, jadi dia akan dihubungkan dengan rectifier ataupun dioda. Ini ke sini, kemudian ini ke dioda yang garis yang pertama, ini yang kedua, ini ke dioda yang garis ketiga. Dan arus yang dihasilkan dari stator ini adalah arus bolak-balik ataupun AC, yang selanjutnya oleh dioda itu akan disearahkan. Ini bahasan yang saya sampaikan pada bahasan kali ini, yaitu kita mengenal komponen, kemudian kita mengenal
bagian-bagiannya, fungsinya, kemudian cara membangkitkan listrik. Ya, ini cara membangkitkan listrik. Kemudian penerapannya pada alternator, ada stator, ada rotor. Nah, kemudian prinsip penyearahan ataupun penyearahan arus dari AC dan DC menjadi DC.